Mengapa harus hilirisasi dan kenapa butuh pemimpin kuat? Di Indonesia, kita punya banyak sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini bisa dimanfaatkan banget dengan cara hilirisasi industri, yang artinya kita proses bahan mentah biar jadi produk yang lebih berharga. Nah, Presiden Jokowi kan udah nyatain pentingnya hilirisasi ini buat pembangunan nasional. Tapi sebenarnya apa sih pengaruh dari hilirisasi ini dan kenapa kita butuh pemimpin yang kuat buat mewujudkannya? Hilirisasi industri, tingkatin nilai dan dongkrak ekonomi. Hilirisasi industri itu proses biar nilai suatu produk bisa lebih tinggi lewat pengolahan tambahan. Di Indonesia, ini berarti kita ubah sumber daya alam yang banyak menjadi produk yang lebih bernilai. Misalnya, bukan cuma jual biji nikel aja, tapi kita olah jadi stainless steel atau baterai lithium ion yang lebih mahal harganya. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa hilirisasi industri berperan besar dalam ekonomi nasional. Contohnya, berkat hilirisasi nilai ekspor nikel kita naik dari 11 miliar US dollar jadi 30 sampai 33 miliar US dollar pada tahun 2022. Nah, ini menunjukkan betapa besar nilai tambah yang bisa kita hasilkan lewat hilirisasi industri. Pemimpin yang kuat, kunci sukses hilirisasi industri. Tapi mewujudkan hilirisasi industri itu nggak gampang guys. Ini butuh visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan yang paling penting, pemimpin yang kuat. Jokowi udah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mendorong hilirisasi industri. Dia udah nerapin berbagai kebijakan yang mendukung hilirisasi, kayak larangan ekspor bahan mentah dan insentif untuk industri pengolahan. Tapi, tantangan masih ada guys. Misalnya, infrastruktur yang masih kurangnya tenaga kerja yang terampil, dan tentunya tekanan dari luar negeri. Nah, buat mengatasi larangan ini, kita butuh pemimpin yang kuat dan berani. Mereka harus bisa ngambil keputusan yang mungkin nggak populer, tapi penting buat jangka panjang. Dalam pertemuan dengan relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jokowi bilang, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO. Ini nunjukin betapa beraninya beliau ngambil keputusan demi kepentingan negara jangka panjang, walaupun harus hadapin tekanan dan gugatan dari organisasi internasional kayak WTO. Kenapa calon presiden penerus Jokowi harus jadi pemimpin kuat dan berani? Jokowi udah ngejelasin kalau hilirisasi industri itu nggak gampang. Bahkan, Indonesia pernah digugat ke WTO karena kebijakan ini. Tapi Jokowi tetap berani dan tegas dalam menjalankan hilirisasi karena dia yakin itu langkah yang benar buat majuin ekonomi Indonesia. Jadi, calon presiden yang nantinya bakal ngegantiin Jokowi harus punya karakter yang sama, yaitu kuat dan berani. Prabowo Subianto memenuhi kriteria sebagai pemimpin kuat. Prabowo Subianto sudah menunjukkan ciri-ciri pemimpin kuat yang diperlukan buat melanjutkan hilirisasi industri. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Prabowo bilang dia siap maju jadi calon presiden dalam Pilpres 2024 dan dia juga siap buat ngambil keputusan yang nggak populer demi kebaikan Indonesia. Ini nunjukin kalau Prabowo punya keberanian dan ketegasan yang dibutuhkan buat melanjutkan hilirisasi industri. Jadi, jangan anggap remeh pernyataan Jokowi tentang selanjutnya adalah giliran Pak Prabowo. Pernyataan ini nunjukin kalau Jokowi percaya bahwa Prabowo punya kualitas yang diperlukan buat jadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Dengan keberanian dan ketegasannya, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa dia adalah calon yang tepat buat melanjutkan hilirisasi industri di Indonesia. Prabowo, ide bagus, dan aksi yang bagus banget.